Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak dan Ibu, dosen, nama saya Ilham Yahya. Saya mahasiswa Prodi S1 Manajemen. Izinkan saya untuk memulai presentasi untuk pemenuhan ujian tengah semester ini. Mohon izin saya mulai. Saya akan mempresentasikan dengan topik membedah inovasi Apple. Analysis 10 Types of Innovation by Doblin. Materi pembahasan, tujuan presentasi. 1. Memberikan pemahaman mengenai 10 jenis inovasi menurut Doblin. Kedua, menganalisis bagaimana Apple menerapkan tiap tipe inovasi tersebut dalam operasional dan strateginya. Ketiga, memberikan rekomendasi inovasi tambahan yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif Apple di masa mendatang. Kemudian, apa itu 10 Types of Innovation? 10 Types of Innovation adalah sebuah kerangka yang dikembangkan oleh Doblin untuk membantu perusahaan memahami bahwa inovasi tidak hanya berarti menciptakan produk baru. Framework ini menekankan bahwa inovasi dapat terjadi pada berbagai aspek perusahaan, mulai dari bagaimana perusahaan menghasilkan uang, bagaimana organisasi bekerja, bagaimana produk dirancang, hingga bagaimana pelanggan berinteraksi dengan merek. Dengan kata lain, inovasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga strategi dan pengalaman. Kemudian, 3 kategori utama. Dengan memahami 3 kategori ini, kita dapat melihat inovasi secara lebih menyeluruh. Configuration, inovasi yang berfokus pada bagaimana perusahaan diatur, bagaimana prosesnya berjalan, dan bagaimana nilai ekonominya tercipta. Offering, berkaitan langsung dengan produk dan sistem produk yang ditawarkan kepada pasar. Experience, inovasi yang berfokus pada bagaimana pelanggan merasakan, mengakses, dan berhubungan dengan perusahaan. Dengan memahami ketiga kategori ini, kita dapat melihat inovasi secara lebih menyeluruh. Pertama ada profit model. Pada tipe pertama, yaitu profit model, Apple menerapkan strategi yang sangat kuat. Apple berhasil menciptakan model pendapatan yang berlapis. Selain menjual perangkat dengan harga premium, Apple juga mendapatkan pendapatan berulang melalui layanan seperti iCloud, Apple Music, Apple TV, dan App Store. Model seperti ini memberikan stabilitas bisnis dan tidak membuat Apple bergantung hanya pada penjualan perangkat. Strategi ini juga meningkatkan lifetime value dari setiap pelanggan. Dan network. Pada inovasi network, Apple memaksimalkan kekuatan kolaborasi. Apple membangun hubungan erat dengan developer melalui App Store, sehingga jutaan aplikasi pihak ketiga memperkuat nilai produk Apple. Apple juga bekerjasama dengan operator seluler di seluruh dunia, sehingga distribusi iPhone lebih mudah dijangkau. Selain itu, hubungan dengan pemasok seperti TSMC dalam produksi chip Apple Silicon memungkinkan Apple memperoleh kinerja perangkat yang sangat unggul. Semua kolaborasi ini memperluas kemampuan Apple tanpa harus membangun semuanya sendiri. Structure. Dalam inovasi struktur, Apple dikenal memiliki organisasi yang unik. Perusahaan ini mengutamakan kolaborasi antar divisi, terutama antara tim desain, engineering, dan software. Apple juga menerapkan struktur yang sangat terpusat terhadap visi desain, sesuatu yang jarang dilakukan perusahaan teknologi lainnya. Investasi besar dalam R&D, kepemilikan hak paten, serta kontrol terhadap standar kualitas merupakan fondasi utama yang membuat Apple mampu menghasilkan produk yang konsisten premium. Proses. Pada inovasi proses, Apple memiliki keunggulan yang hampir tidak tertandingi. Apple menjalankan proses desain yang sangat detail dan mengontrol manufakturnya secara ketat. Meskipun sebagian besar produksinya dilakukan oleh mitra seperti Foxconn, Apple juga mengembangkan Apple Silicon Chip buatan sendiri yang berhasil meningkatkan performa perangkat secara signifikan. Proses logistik Apple yang efisien memungkinkan peluncuran produk secara global dengan kualitas yang seragam. Inovasi proses inilah yang membuat Apple berada selangkah lebih maju dari kompetitornya. Product Performance. Apple dikenal dengan inovasi performa produknya. Setiap produk Apple dirancang untuk memberikan kombinasi antara performa tinggi, desain elegan, dan user experience yang mulus. Contohnya, iPhone selalu menonjol di aspek kamera, kecepatan chip, keamanan, dan build quality. Begitu juga Mac dan iPad yang dikenal andal dan tahan lama. Dalam konteks Doblin, Apple tidak hanya meningkatkan produk, tetapi menerapkan standar baru di industri. Product System. Apple tidak berdiri pada satu produk saja, tetapi pada ekosistem. Produk-produk Apple terhubung melalui iCloud, AirDrop, Handoff Sidecar, Continuity Camera, dan banyak fitur lainnya. Integrasi ini menciptakan pengalaman pengguna yang sangat mulus.
Pengguna yang sudah memakai iPhone biasanya akan cenderung membeli Mac, iPad, AirPods, atau Apple Watch karena semua saling bekerja dengan lebih baik. Inilah kekuatan utama Apple, ekosistem yang saling memperkuat. Servis. Dalam hal layanan, Apple memberikan standar baru di industri. Apple Care memberikan perlindungan tambahan dan meningkatkan rasa aman bagi pengguna. Layanan perbaikan Apple juga dikenal cepat dan transparan. Selain itu, Apple menyediakan layanan digital seperti Apple Pay, Apple Fitness Plus, dan Apple Arcade yang memperpanjang nilai perangkat. Semua layanan ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan pendapatan tambahan bagi perusahaan. Channel. Apple memiliki pendekatan yang berbeda terhadap distribusi. Melalui Apple Store, Apple tidak hanya menjual produk tetapi menciptakan pengalaman. Desain tokonya minimalis, staffnya terlatih, dan pengunjung dapat mencoba langsung produknya. Selain itu, Apple juga memiliki online store yang sangat terintegrasi serta jaringan reseller resmi dan operator seluler. Dengan kombinasi berbagai channel ini, Apple memastikan bahwa pengalaman pembelian selalu konsisten dan premium. Brand. Brand adalah salah satu kekuatan terbesar Apple. Apple bukan hanya perusahaan teknologi, tetapi sebuah identitas gaya hidup. Merek Apple diasosiasikan dengan kualitas, eksklusivitas, kreativitas, dan kemudahan penggunaan. Kampanye marketing Apple seperti Think Different membangun hubungan emosional yang mendalam dengan pelanggan. Brand yang kuat memungkinkan Apple menerapkan premium pricing dan tetap mendapatkan permintaan yang tinggi. Customer engagement. Apple selalu berusaha membuat pelanggannya merasa terlibat. Melalui Apple ID, pengguna mendapat pengalaman yang dipersonalisasi. Program Today at Apple di toko fisik memberikan workshop gratis untuk belajar menggunakan perangkat. Apple juga menekankan keamanan dan privasi yang meningkatkan kepercayaan pelanggan. Bahkan, komunitas kreator yang menggunakan produk Apple turut menciptakan engagement jangka panjang. Ringkasan penerapan Apple. Jika kita lihat secara keseluruhan, Apple adalah salah satu contoh paling kuat dalam menerapkan seluruh tipe inovasi sekaligus. Inovasi Apple tidak terfokus hanya pada hardware atau software, tetapi pada seluruh rantai nilai dan pengalaman pengguna. Sinergi inilah yang menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang. Keunggulan kompetitif Apple. Keunggulan Apple muncul dari beberapa hal: ekosistem produk yang saling terhubung, loyalitas pelanggan yang sangat tinggi, pendapatan berulang dari layanan, brand premium, dan kemampuan mengendalikan supply chain dengan sangat baik. Kombinasi faktor ini membuat Apple sulit ditandingi, bahkan oleh perusahaan teknologi besar sekalipun. Setelah inovasi Apple, meskipun Apple sangat inovatif, masih ada ruang pengembangan. Misalnya, Apple perlu memperkuat inovasi di sektor kesehatan digital, menerapkan praktik sirkular ekonomi dengan lebih luas, dan mengeksplorasi model bisnis baru agar produk lebih mudah diakses segmen pengguna yang lebih luas. Usulan inovasi profit model. Salah satu usulan inovasi adalah model langganan perangkat atau device as a service. Melalui skema pembayaran bulanan, pengguna dapat selalu mendapatkan perangkat terbaru tanpa harus mengeluarkan biaya besar di awal. Model seperti ini sudah mulai populer di beberapa pasar dan berpotensi meningkatkan pendapatan berulang Apple secara signifikan. Usulan inovasi, network and experience. Usulan berikutnya adalah memperluas kemitraan Apple dalam bidang kesehatan. Apple Watch sudah menjadi perangkat kesehatan paling populer di dunia, tetapi masih memiliki potensi besar. Dengan bekerjasama dengan rumah sakit, lembaga kesehatan, dan perusahaan asuransi, Apple dapat menciptakan layanan kesehatan digital yang lebih komprehensif dan bernilai tinggi. Kesimpulannya, 10 Types of Innovation memberikan gambaran inovasi dapat dikelola dalam organisasi. Apple adalah contoh nyata perusahaan yang menerapkan inovasi di seluruh aspek bisnisnya. Dengan memperkuat beberapa area seperti kesehatan dan sirkular manufacturing, Apple dapat menjaga posisinya sebagai pemimpin inovasi di masa depan. Demikian presentasi saya untuk mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship kelas MJ506 Prodi S1 Manajemen dengan dosen Hetty Hendriati SMMM. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.